kepadamu yang kudus, yang suci, yang akan memberikan kami kesehatan keselamatan di dunia ini, yang akan melindungi, menjaga, dan memberkati kita, dan senantiasa memimpin kami. Ini akan dengar, dan terlebih akan membawa kami ke surga, akan menjadi jalan kebenaran kehidupan. Firman Allah, firman Yesus, dan firman Roh Kudus. Itulah yang kami mendengar saat ini. Karena itu arahkanlah kami, hati kami membawa mendekatkan diri kepadamu, dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu. Pikiran kami, hati kami yang masih jauh, yang masih di luar, atau kami masih pikiran-pikiran yang bukan pikirkan perkara-perkara di surga, kiranya Tuhan itu jauhkan. Karena itu hari ini kami sungguh-sungguh membawa hati pikiran kami kepadamu. Karena itulah yang akan menolong, memberkati, dan menyembuhkan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan akan mengikuti ibadah perjamuan kudus, memperingati kematian Yesus 2000 tahun yang lalu untuk menyembuhkan, menyelamatkan kami. Karena itu kami akan memulai ibadah. Karena itu kami sungguh-sungguh menyerahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan-Mu, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Allah Kudus. Kiranya Roh Kudus mengambil otoritas penuh, kuasai hamba-Mu dan jemaat, sehingga Engkau sendiri akan berkarya berfirman kepada kami semua, supaya kami sungguh-sungguh mendengar firman itu, menyimpan dalam hati, terlebih akan melakukan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh keluar sebagai orang-orang yang menang. Percayalah kepada kami siap mendengarkan firman dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Dan pertama kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus yang ada di surga juga pergi menyediakan rumah bagi kita semua. Dan juga Allah yang sama, yaitu Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita setiap orang percaya, yang selalu memimpin, menyertai, sehingga kita baik banyak masalah persoalan, banyak sakit penyakit, tetapi Roh Kudus yang ada itu dia selalu menjaga, menolong kita, sehingga kita boleh keluar dan kita menjadi orang-orang menang. Karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua, sampaikan hamba-Mu yang pimpinan ibadah waktu yang diberikan untuk saya, kiranya Tuhan berkati. Ketiga, sampaikan selamat datang semua jemaat Tuhan untuk beribadah minggu pertama tanggal 3 Agustus tahun 2000 ini, sebagai bulan pertama di bulan Agustus ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya baik, dari kemarin saya menyampaikan firman Tuhan, tetapi hari ini karena Bapak Gembala bilang ini tugasnya Bapak Gembala untuk perjamuan, jadi saya juga pelayanan firman Tuhan hari ini. Karena itu sampaikan kepada Bapak Gembala, juga terima kasih untuk waktu ini. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Kita akan disiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan cara yang benar, supaya perjamuan yang kita ambil hari ini atau persembahan kita itu supaya diterima Tuhan. Wa alam biwa tinogir ulaiba alamin al-qur'anir perjamuan terima dia mohon disiapkan itu ini. Di perjamuan terima Quran, perjamuan terima Quran, Yesus terima wanu, Allah akan diolong, Yesus terima wanu. Cara tetapkan Quran akan melalui Allah dimanfaat pelayanan yang benar juga. Ingin niki siapa kalau? Ya baik Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan atau mengikuti perjamuan kudus yang benar sesuai firman Tuhan di dalam
Imamat pasal 22 ayat 1 sampai 23, 33 yang kita sudah baca. Tinggal Allah kami kata ini cara dipakai oleh kata Tuhan Allah terima apa Allah berkata orang negara. Ya kita membawa persembahan atau menerima perjamuan kudus dengan cara yang baik, maka itulah akan diterima oleh Tuhan dan Tuhan kembali akan memberkati kita. Ya, karena apa? Karena kita datang ibadah ini dengan tujuan kita supaya sakit penyakit kita disembuhkan, supaya kita diberikan umur panjang, kita bisa melihat anak-anak cucu kita, mereka diberkati Tuhan, dan kita lebih setelah kita masuk surga. Inilah yang tujuan kita ibadah. Nah, karena itu kita ibadah ini di sini akan diajarkan cara-cara yang benar, sehingga tidak sia-sia ibadah kita atau persembahan kita itu supaya caranya benar. Baik, jadi di sini garis besar persembahan orang Israel dan persembahan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dia menjadi korban, dia korbankan diri untuk memberikan tubuh dan darahnya supaya menyelamatkan kita. Setelah itu dia korbankan ini, baru setelah itu dia ke surga meninggalkan rumah. Yang kita baca di sesuai ayat panggilan berbakti tadi Ibrani. Itu adalah korban Yesus. Korban Yesus yang sempurna. Jadi dia korbankan hanya satu kali saja. Ibrani pasal 10 ayat 10 dan 12 yang kita baca tadi itu adalah korban Yesus yang sempurna, sangat sempurna, sehingga tidak diulang-ulang lagi. Persembahan yang sempurna, judulnya itu Ibrani pasal 10, judulnya persembahan yang sempurna. Ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Mari Yesus korbankan kira tibanan arebe baan ya bani akmikikan akayo bakirukan jalan lagi. Ya, melalui pengorbanan Yesus itulah kita dikuduskan. Kita disucikan sama dengan Allah, sama dengan Tuhan Yesus, sama dengan Roh Kudus. Jadi kita telah menjadi orang-orang suci, orang-orang kudus melalui pengorbanan Yesus. Jadi satu kali untuk selamanya. Ini ayat panggilan berbagi kita baca. Terus ayat 11, selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Daerah iman-iman yang berjalan tadi ulangan pasal 22 baca Quran. Mereka juga sama melakukan untuk mensucikan umat Tuhan yang berdosa itu, mereka membawa korban-korban mereka ke Imam Harun dan anak-anaknya supaya mereka persembahan ini mereka korbankan kepada Tuhan. Dengan demikian dosa mereka apapun yang mereka buat dihapuskan, juga korban untuk nasar. Saya minta ini jadi saya bawa korban untuk doa nasar seperti itu. Itu ayat 11. Ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa kita. Ini mada kebakwa Yesus ambil arebar korban kegara. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, jadi inilah Yesus yang mengkorbankan dirinya dan hanya satu kali. Setelah dia berikan kami keselamatan, kekudusan, setelah itu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, inilah setiap bulan minggu pertama atau setiap perjamuan pembaptisan kita senantiasa memperingati kematian Tuhan Yesus, karena dengan darah dan tubuhnya telah selamatkan kita. Di hari Yesus dan korban yang gratis bulan ini ada kino setiap bulan memperingati Yesus nak kaya barono orotino aman angguru wanggora. Ya Yesus yang kira tiyo.
Ini adalah korban yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua yang kita baca tadi adalah imamat adalah sama hal yang sama juga orang Israel. Orang Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi untuk datang kepada Tuhan mereka harus membawa persembahan korban kepada Tuhan. Sehingga melalui persembahan itu doa mereka supaya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu cara persembahan pun harus cara yang benar. Pertama cara yang benar adalah pertama dari imam atau badan pelayan Tuhan. Kalau hari ini kita badan pelayan Tuhan yang ada sekarang adalah kita mulai dari sinode, mulai dari wilayah, gembala sidang, majelis. Ini harus hidupnya harus benar untuk menerima korban-korban persembahan dari jemaat, supaya kita mengelola itu dengan cara yang baik sehingga jemaat itu persembahan mereka itu diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau kita persembahan mereka kita salah terima, salah gunakan, itu nanti persembahan mereka itu kita yang disalahkan. Kita para iman atau para gembala ini akan disalahkan oleh Tuhan karena kita salah itu salah mengelola persembahan jemaat itu. Hari ini yang kita akan melihat di dalam ayat yang Imamat pasal 22 ayat 1 sampai 9. Itu cara hidup yang benar seorang pengelola persembahan atau kurban jemaat. Ayat 1 sampai 9 itu menyebut ini gembala jolara, gembala baik rumah ini salah yang betul. Mereka kira cara supaya bisa kelola baik ekwali kira. Itu ayat 1 sampai 9. Kudusnya kebaktian korban. 3 Allah akhir wajib mudah barang-barang suci ebem dan pipa bakiria lagi. Tuhan berfirman kepada Musa. Allah Musa yang benar Harun Yorograk kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Dino Musa we Harun ko ane pilih ko akmela priti akmela umat Israel ala priti inam de korban kono inam terola bi bet wadan tetap kan ekirame wone di payo yo ya ini pipa ini ane kita nak kaya suci tidak namanya ini kita kaya kudu so wadan ala ya bu wajib bet wadan yo ya. Ya, jadi firman Tuhan sampai Musa kepada orang imam Harun dan anak-anaknya supaya mereka hidup suci kudus dan melakukan pelayanan-pelayanan. Tidak kami hari ini yang kita sudah dipilih oleh sebagai gembala, majelis, kaum ibu, kaum bapak, sebagai wilayah sinode itu harus hidup suci kudus. Karena kita pelayanan ini paling suci, paling kudus untuk membawa persembahan jemaat kepada Tuhan supaya Tuhan terima itu dan supaya umatnya diberkati Tuhan. Nah, karena itu kita diingatkan betul-betul harus hidupnya suci dan kudus. Ayat 3, katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedangkan ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Ini anak-anak Harun atau keturunan yang mereka mengelola persembahan ini adalah orang-orang mereka harus hidupnya suci kudus. Tetapi ada perbuatan salah atau dosa atau hal jahat yang mereka buat, baru mereka kelola ini, Tuhan akan membunuh atau melenyapkan. Sampaikan seperti itu. Ya, jadi Tuhan akan menghukum kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan tangan yang kotor, ya kita tangan yang kotor hidup dalam dosa,
ya baru melayani persembahan Tuhan. Ini yang sampaikan. Jadi yang sampaikan kepada Harun dan anak-anaknya saat itu, dan juga hari ini kepada kita semua. Karena itu kita memastikan ketika kita sudah dipilih Tuhan, maka harus menjaga kekudusan untuk melayani umat Tuhan. Ini yang sampaikan. Dan ayat yang 4, seorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang menyeruakan lelehan, janganlah memakan persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis, karena orang mati atau orang-orang yang tertumpah maninya. Ayat 5, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap, yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia dengan kenajisan apapun, ia menjadi najis. Jadi setelah keturunan imam ini, orang-orang yang melayani Tuhan ini, kita tahu salah satu adalah selain Harun, mereka satu suku Lewi. Karena itu dari suku Lewi ini yang melayani Tuhan, maka mereka dari situ ada yang sudah bikin najis, kotor karena memegang sesuatu yang kotor. Mungkin bangkai binatang, atau mungkin dia melakukan salah atau dosa, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang firman Tuhan, maka tidak boleh ikut makan persembahan. Jadi persembahannya dia tidak boleh makan sampai dia betul-betul sembuh, baru persembahan yang untuk makan tidak boleh ikut makan. Nah, ini yang dilarang oleh Tuhan. Ayat 6, orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Orang begini tidak boleh memakan itu sampai matahari terbenam, sampai dia memandikan diri, sudah jadi, mungkin dia sudah mandi, dia sudah mengaku salah, nah itu baru dia boleh memakan. Kalau hari ini kita sebentar mengambil perjamuan, maka harus kita ingat selama 1 bulan ini mungkin ada yang buat kita ada salah atau dosa yang kita buat melanggar perintah Tuhan. Itu harus kita harus pengakuan dulu sebelum ambil perjamuan kudus, sehingga kita perjamuan kudus yang kita ambil ini menjadi berkat. Jadi kita yang sakit boleh disembuhkan, kita yang lemah iman dikuatkan. Jadi pengertiannya ke sana. Ayat 7, Imamat pasal 22 ayat 7. Sesudah matahari terbenam barulah ia mendapat tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan kudus itu, karena itulah menjadi makanannya. Jadi baru kau bunuh orang itu baru terbit itu baru dia boleh makan, karena itu memang dia makanannya dari situ. Karena orang-orang Lewi hidup dari persembahan dari umat Israel, dari 11 suku yang lain. Karena itu dia sudah sucikan diri baru dia boleh makan. Ayat 8, Imamat pasal 22 ayat 8, janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Ino nyirak na rapri ni lo dari kalau makanan bunuh orang dari negara. Ino orang selagi wan biana atau singa tergambar ternaik, kamu tidak perlu makan ya, tidak perlu makan. Nanti jadi kotor, tubuhnya jadi najis. Ino toya pakai itu wan biana waktu nanti orang dari itu larang ya. Jadi nampak kenapa obat dia mana jadi najis, jadi dosa, sehingga tidak boleh memakan persembahan dari persembahan jemaat. Ini yang disampaikan. Ayat 9, Imamat pasal 22 ayat 9. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguruskan mereka. Jadi Tuhan telah menguruskan Harun dan keturunannya, sehingga mereka harus mentaati perintah Tuhan itu, supaya pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan.
Tetapi kalau mereka melanggar, maka mereka bisa mendatangkan kematian bagi mereka, atau persembahan mereka tidak diterima oleh Tuhan. Jadi ira harun keturunan Allah ni Allah yang gue lebih tidak mesti wana yang tidak ada pelayanan ada kalau dia habis melanggar itu ini apa waktu ragu negara kami apa ada nama negara ambil ini pelayanan berapa Allah terima di negara. Ini yang disampaikan untuk kita para pelayan. Baru ayat 10 ini untuk orang awam. Dirakbi Allah beribe Allah yang boleh nak lekwe ira lah minta jalan orang awam ira. Ayat 10. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam maupun orang upahan. Kira akne ira makanan ira akne imam itu berarti kira akne bukan nang buat gara. Itu ayat 10 itu. Ayat 11. Tetapi apabila seorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Tiga Arab imam tidak orang biasa ke belian berkenal jadi kita keluarga imam sebenarnya ada orang aja. Ayat 12. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia memakan persembahan khusus dari persembahan kudus. Arab imam atau di Abu Arab di luar berkumpulan keno, tidak boleh makan negara. Ayat 12 ya. Jadi apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia memakan persembahan khusus dari persembahan kudus. Ayat 13. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Ada pulau awal mulai itu orang mungkin dia atau alien kembali ke bawah tahun lagi dia makanan persembahan orang lagi. Ayat 14, ini ayat 14 ini untuk kita. Ambil ini tidak sengaja makan persembahan. Apabila seorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan dan harus ditebus. Apabila mereka memakan persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguruskan mereka. Ya, ini teman-teman. Jadi kita persembahan contohnya kalau kita sekarang itu biasa mas kawin. Biasanya saya lihat ini minta maaf ya. Ini uang alakan itu biasanya kita bayar tidak sesuai harga. Tapi firman Tuhan bilang tidak boleh. Jadi uang mas kawin itu alakan itu orang taruh harga misalnya 10 juta keno, tidak boleh beli di bawah 5 juta. 10 juta keno itu jemaat beli, kita harus beli di atas 10 juta. Kalau jalan apa-apa. Sama juga mungkin persembahan ubi di depan. Dia orang yang beli di bawah harga, tapi harga harus di atas. Akhirnya kadang-kadang kita beli murah, akhirnya persembahan kan kita beli murah tidak boleh. Tapi jadi uang persembahan kita pinjam itu harus kita tambah, ya oke balikan yang beli. Kalau tidak kena nanti kena kotoran, kena masalah. Ya ini kira tuh bahwa biasanya kita kayak biasanya bagi saya bayar begini nah ini jangan. Jadi itu karena kenapa? Karena orang baru mas kawin satu persembahan itu dengan harapan anak-anaknya dibikin pagar, anak-anaknya ke depan jadi orang baik, keluarga diberkati. Tujuannya begitu. Itu tujuan loh. Alakim begini loh. Alakim begini aja depan Tuhan dan supaya jemaat itu mereka itu diberkati Tuhan.
Tino tidak boleh kita jual murah, beli murah tidak boleh. Nanti kota Pahani ini kena tutupnya kebaik, ulumur baik, alam berkati nak lewat. Nah, hari ini harus kita perhatikan. Ya, jadi beli alat kebun orang harus beli di atas harga. Harga 100.000 kita harus beli 150 atau 200. Jangan beli 50.000. Akhirnya alat kebun saya beli murah jangan. Jangan lama-lama jelaskan kok. Oke, Exodus 17. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nasar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ini cara memberikan persembahan yang benar pun juga diatur. Jadi ini cara yang ketiga ini penjelasan tentang uang seperti apa secara bab untuk persembahan yang diterima oleh Tuhan. Ini yang dijelaskan. Ayat 19. Maka supaya Tuhan berkenan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan dan domba kambing. Jadi kita laki dia orang uang jika dibuat malu kami dah buat atau kami beti obat itu ala apa yang buat dia. Ini seperti itu. Ayat 21. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan, kepada pembayaran nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Jadi wama lagi di orang kena, dia lagi di orang kena, baik timbul kena, ambil malu kau, menu kapira kau, tiba tidak bisa terima hilang kera. Jadi orang Israel itu membawa persembahan itu ternak-ternak kambing domba yang tidak catat. Iyo kalau dikale, semua yang bagus. Nah itu baru sesuai dengan doa itu Tuhan akan terima. Ya, jadi ditambah akan terima itu persembahan itu kan tujuannya ada doa nasar ya, tapi mereka berdoa. Doa mungkin mereka minta berkat apa kesehatan atau doa minta berkat pekerjaan atau usahanya lancar, ini doa nasar. Nah ini itu maka persembahannya itu yang diminta oleh Tuhan itu harus persembahan sesuai itu. Ini yang dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan dengar kan. Dengan doanya keluarga persembahan salah gitu, Tuhan tidak terima ya. Ya, jadi dalam rangka persembahan ini kita gereja. Jadi cara persembahan pembangunan gereja ini diikuti pembangunan gereja orang Israel. Itu mereka jemaat harus sumbang dulu. Ini sumbernya ke Nino, baru itu yang lain orang lain akan nambah. Sama juga untuk Tuhan semua. Tidak masing-masing kan bawa untuk Tuhan dulu. Main gereja punya ini persembahan budaya kok. Persembahan kita masing-masing jemaat keluarga ini harus kita bawa untuk Tuhan. Kita sumbang badika, sumbang uang sesuai kemampuan kita bawa untuk Tuhan. Itu baru Tuhan akan memberkati kita. Membangun gereja ini Tuhan akan memberkati kita. Itu ya Tuhan akan memberkati kita malah kita bangun gereja, kita membawa arah yang tidak pasti memberkati ini. Ya, jadi berarti dia orang negara punya gereja banyak negara mereka kegiatan gereja itu Tuhan memberkati kita dari situ. Allah kekori Tuhan memberkati kita dari situ. Nah, jadi ini kita harus kerja. Jadi sama juga. Musa juga Tuhan bilang ketika Tuhan menyuruh Musa, kau bawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jangan pakai Musa dia tanya, pakai apa? Saya tidak ada punya apa-apa. Dia bilang, saya tidak ada apa-apa. Baru Tuhan bilang apa? Di tanganmu itu ada apa? Di tangan ini hanya ada kayu yang biasa usir ternak pasang. Dia pakai itu.
Coba lemparkan kayu itu. Dia lemparkan kayu itu, akhirnya kayu itu jadi ular. Baru Musa dia ketakutan pun lari begini, Tuhan bilang, jangan lari Musa, ambil kembali lagi. Kembali jadi tongkat. Jadi setelah untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan senantiasa melalui uang kita, melalui barang kita. Kita dulu dia ada yang bu. Kakak walau di mana yang bu. Jadi seperti itu. Jadi kemarin saya mau ke Wamena aja orang masalahnya sama. Saya ada orang, saya tidak ada orang baru kasih uang untuk perbaiki mobil ini. Ini Tuhan bilang saya kasih dulu. Oh ya ini ada uang, saya pakai uang beli tiket. Akhirnya apa Tuhan yang lain tambah saya ke Wamena. Saya ke Wamena itu begitu. Kita pelayanan harus pakai uang kita sendiri. Baru Tuhan akan tambahkan. Allah yang berkenan di alam berkamu, maka gue sedikit apa pakai. Ya, memang alamnya, boleh berdiri negara, Tuhan komprehensi seluruh dunia kebenar, kirim untuk khusus gereja Baptis Papua Barat, tugas gereja menjadi wakil negara. Gereja pemurung betik, kamu harus jadi misionaris negara. Mewah dasar di Lukas pasal 4 ayat 18-19 di dasar titio ya. Tuhan telah mengurapi aku untuk pergi membebaskan orang tawanan, membebaskan orang yang sakit, yang mungkin penginjilan dan Papua Melayu itu negara. Mereka bilang, nanti sama juga, ini masalah gereja masalah bukan marah. Awalnya kemudian anak punya kejauhan wajah orang. Jadi dua kami jadi satu. Orang besar minggu juga dari misionaris negara sama juga. Siapa orang umat Baptis Papua jadi satu. Kamu waktu itu alam orang dia. Jadi berarti bagi orang kudus sudah mulai bekerja. Saya pikir mereka. Wah, ya jadi harus dari kita ya Allah akhirnya mulai dari kita. Persembahannya yang benar, ya persembahannya yang betul, cara persembahannya yang betul. Oke baik. Ayat 23. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek yang anggotanya bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Tetapi sebagai korban asar, Tuhan tidak berkenan akan binatang itu. Ya ini ada ukuran-ukuran binatang yang Tuhan tetapkan. Baru ukuran ala orang tetapkan ya. Kalau supaya ada nanti ukuran tadi tetap berarti binatang bagus tapi yang baik itu boleh untuk binatang sukarela gerak. Ayat 24. Tetapi binatang yang buah pelitnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Ya, wa man bima katakan Allah ke bergerak. Ayat 25. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allah. Karena semuanya itu telah rusak dan tercatat baranya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Persembahan aku bagi lalu bukan berarti ini tidak bergerak. Ataukah kamu dek ini ala ke batina ini tidak berarti juga bergerak. Dewa yang ada tiba-tiba kamu berarti orang kasih kamu berarti yang terima yang bergerak. Ini yang sudah saya jelaskan. Jadi persembahan harus dari kita. Ayah Rabbi Muhammad Tuhan sudah memberkati ini dan sungguh-sungguh hati kita harus membawa persembahan. 26. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Ya ini anak domba untuk korban berapi-apian kalau umur sudah 8 hari ke atas. Ayat 29, Imamat pasal 22, 20
28 ya, 28. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kau sembelih bersama dengan anaknya pada hari itu. Dia wama aindar berakal tim korban itu gerak. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Jadi no, ira nak kamu orang kenal tu apa wakilan kata panen, aralan dah kenal hari ini orang. Wera ara tu orang. Jadi ara ala kita wera makai ara itu makai orang. Kino hari ini orang kenal orang yang buat nak patina ni mesti baru orang buruan orang mesti ye orang buruan lagi orang mesti baru tu orang dia. Ayat 31, dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukan akulah Tuhan. 32, jangan melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Tino anankin aku ala aprino dan rumah lagi kita nak kalian orang dah mati no pipaya kemudian kita baru benar naik kalau juga. Ya Tuhan telah menguduskan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan dalam hidup dalam kekudusan. Ya kita harus hidup dalam kekudusan. Karena itulah Tuhan mau. Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah atas akulah. Alamu, akulah Tuhan. Orang Israel telah dibebaskan dari Mesir. Karena itu harus berpegang dengan baik melakukan pekerjaan Tuhan. Hari ini juga sama, kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Karena itu marilah kita mentaati firman Tuhan. Hidup setiap hari dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan minggu yang lalu untuk menghasilkan buah kita harus tinggal di dalam pohonnya. Pohonnya baru kita jadi cabang baru menghasilkan buah. Di luar Yesus kita tidak akan menghasilkan buah. Dolo, alana ko mingguan bertoler, ane Yesus kiram, angkanya dia kena ane nom oler, ane be ewa bana me, kira ono balu, ane oler, no ane buah mahal. De, kira ono balu ane oler, kira ane buah mahal. Jadi untuk menghasilkan buah ini kita harus suci kudus. Karena itu marilah kita berusaha hidup suci kudus. Ya baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita mau penjaman kudus. Karena itu mari kita periksa diri masing-masing. Mungkin selama ini kita selalu datang ibadah, tetapi kebiasaan-kebiasaan kita tetap itu yang kebiasaan-kebiasaan dosa yang tidak menghasilkan buah itu kalau masih ada, mari kita berubah. Mulai hari ini kita tinggalkan itu, karena itu tidak membawa berkat. Itu merugikan kita. Seharusnya kita harus maju, kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi saluran berkat. Tetapi dosa-dosa itu akan senantiasa menghalangi untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Karena itu mari kita perbaiki diri. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan untuk penjaman kudus. Bapa di dalam surga, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih firman Tuhan hari ini. Di mana hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk cara pelayanan yang baik, persembahan yang baik, dan mengelola persembahan yang baik. Dan terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua. Kalau kami yang hadir hari ini, jemaat ini, mungkin ada kami selalu salah gagal dalam pelayanan. Roh Kudus berikan kami iman yang kuat, terus hidup dalam kesucian, kekudusan, dan untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan kami akan selanjutnya akan mengikuti penjamuan kudus. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Layakan kami untuk menerima pelayanan persembahan penjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
membaca firman Tuhan sebagai dasar ini, kami mau meminta Roh Kudus untuk perjamuan kudus ini. Karena perjamuan ini sudah baik-baik. Ini barang kudus, barang dari surga, di mana tubuh dan darah Yesus yang sangat mahal. Bukan dengan kambing domba yang kau persembahkan bukan, tetapi darah Yesus yang mahal, tubuh Yesus yang mahal ditombak, disiksa karena dosa kami. Karena itu Tuhan, kami masing-masing rayakan kami untuk menerima korban darah Yesus ini, tubuh Yesus ini, sehingga kami yang sakit disembuhkan dengan nama iman kita. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, sebagai dasar untuk perjamuan ini, kita baca firman Tuhan dulu di dalam firman Tuhan Injil Matius pasal 26 dan ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hari Yesus ditetapkan di perjamuan ini. Hari yang berbohong, hari yang nyawa terlalu Tuhan ditetapkan di dalam Injil Matius pasal 26 dan sudah satu baca kali. Penetapan perjamuan makan. Injil Matius pasal 26 ayat 26. Penetapan perjamuan malam. Penetapan perjamuan malam. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, jadi di sini ada roti, ini ya. Ada yang sana ya, biar orang. Jadi roti ini tubuh Yesus langsung yang kita memperingati. Dan ayat 27 Matius pasal 26 ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, tadi kita sudah berikan firman Tuhan, kurang dulu kambing domba dipakai untuk persembahan untuk pengampunan dosa. Tapi hari ini darah Yesus yang kita ini satu gambar Yesus, ini darah Yesus langsung. Darah yang dari surga yang telah menjadi manusia untuk menghapuskan segala dosa kita. Karena itu akan kita ambil roti dan cawan menambahkan tubuh dan darah Yesus. Karena itu marilah kita akan mempersiapkan aktivitas. Ya. Terus acara mengambilnya sama kemarin Bapak Kepala sudah diajarkan. Jadi satu petang ini hamba Tuhan sudah sediakan yang kita sebelumnya belum biasa. Jadi di sini sudah ada roti. Jadi roti berarti kita buka yang sebelah sini dulu, mesti baru berarti sebelah balik lagi, berarti sebelah itu sudah satu tempat. Ini hamba Tuhan yang sudah sediakan ini ada yang belum berkati. Ya. Jadi nanti sebelah sini. Oke, baik. Mari kita berdoa dulu. Roti dan anggur, sama dua. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Allah Bapa, Allah Yesus. Di depan kami, di tangan kami ada roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Yesus, dan rela datang dari surga, telah menjadi manusia, telah mengorbankan diri karena dosa-dosa kami di atas kayu salib. Karena kami akan mengambil roti dan anggur ini, karena tadi Tuhan layakan kami untuk menerima korban Yesus dan sekali itu menghapus segala dosa kami dan segala dosa seluruh isi manusia. Dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yesus que te reveló también eco. Amén.
semua ada yang belum? Baik, kalau sudah, saya akan baca firman Tuhan. Yang pertama kita ambil roti dulu. Roti ini Pak, alada, bagi dulu, ambil dulu kita makan bersama. Kita sama itu ambil. Kita firman Tuhan yang ada di situ dihafal ya, apa belum dimakan dihafal ya, kita hafal. Baik, saya bacakan firman Tuhan untuk roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan. Firman Tuhan untuk roti Matius pasal 26 dan 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita ambil roti dengan iman atas nama Bapa dan kita tahu tidak ada bahwa Tuhan ada. Saya baca firman Tuhan Matius pasal 26 ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian dari tumpahan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa segala sumber kesehatan keselamatan. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus yang baru kami terima, kami ambil dan kami makan dan minum, dan telah menghapus segala dosa kami, telah memberikan kami kesembuhan dari sakit penyakit, telah memberikan kami iman yang kuat, telah memberikan nafas hidup, telah memberikan keberanian terus maju bersama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, jemaat yang kami, jemaat kuliah ini. Kami yang sakit sudah sembuhkan. Dalam iman kami sudah dikuatkan. Kami yang ragu-ragu bersaksi tentang kebenaran, kami diberikan keberanian untuk bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua orang hamba Tuhan yang menjaga dalam berdiri keberkati. Berkati para
Gembala lah. Ya. Terima kasih banyak. Ya, baik.